Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN A104 akan menjelaskan tentang aplikasi perkantoran, di mana aplikasi perkantoran di sini yaitu terdapat 3, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang terakhir yaitu Microsoft PowerPoint. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai Microsoft Word. Microsoft Word di sini di mana Microsoft Word itu biasa disebut dengan pengolah data, sedangkan Microsoft Excel itu pengolah angka, lalu Microsoft PowerPoint itu untuk presentasi sesuatu hal. Di dalam Microsoft Word terdapat halaman utama, insert, back layout, reference, my link, review, dan view. Pertama kita masuk ke halaman home. Di dalam halaman home di sini, semisal kita tulis SMK Aslamiyah, di mana untuk mengatur font tulisan kita klik di bagian sini, kemudian kita pilih tulisan yang ingin kita pakai. Biasanya di dalam Microsoft Word kita sering menggunakan tulisan Times New Roman. Untuk mengatur besar kecilnya kata, kita tinggal menggunakan huruf yang A besar ini, ataupun jika mengecilkan kita tinggal klik yang huruf A kecil ini. Namun jika kita akan menginginkan sebuah font, semisal 18, kita tinggal tulis saja 18, 12. Terus untuk mengatur rata, di mana rata kiri kita pilih yang alt text, yang rata tengah. Untuk rata tengah kita tinggal klik center, lalu sedangkan untuk rata kanan kita klik yang alt text, kemudian rata kanan kiri kita pilih yang justify. Untuk mempertebal huruf atau kalimat kita klik bold. Untuk membuat miring kita pilih yang italic, kemudian untuk menggarisbawahi kita pilih yang underline. Kemudian kita coba untuk membuat kalimat berpangkat. Misalnya 1 pangkat 2. Di sini kita 2-nya kita blok, kita klik yang X pangkat 2. Jadi kemudian di sini sudah 1 pangkat 2. Untuk memberi warna pada kalimat atau huruf, kita pilih font color, kita pilih warna yang kita inginkan. Kemudian untuk memberi blok pada huruf, kita pilih yang ini, kita pilih warnanya yang kita inginkan. Untuk menghilangkan blok warna, kita klik yang no color. Kemudian untuk memberi tanda di awal kalimat, kita pilih bullet library, kita pilih yang kita inginkan. Untuk menulis atau mengklik atau membuat dan semacamnya, membuat kata secara otomatis, kita klik numbering, kita pilih apakah kita ingin memakai yang huruf atau angka. Coba kita pilih yang angka. Kita masukkan kalimat saya, lalu akan otomatis menjadi B.
Kemudian kita masuk ke halaman insert. Pada insert terdapat blank page. Blank page di sini untuk menambah halaman kosong pada halaman berikutnya. Kemudian cover page untuk membuat halaman cover. Kita pilih cover yang kita inginkan. Kita coba pilih yang Austin. Nah, di sini akan otomatis masuk dalam pembuatan cover. Kemudian backstreak di sini. Semisal setelah membuat cover di sini, lalu kita klik backstreak, maka kita akan lari ke halaman ketiga. Dari halaman pertama yaitu cover. Jika kita memilih backstreak, maka akan langsung lari ke halaman ketiga secara otomatis. Kemudian kita coba membuat tabel. Dalam pembuatan tabel, ini bisa langsung otomatis, tetapi jika kita ingin mengcustom tabel tersebut, kita tinggal pilih insert tabel. Dalam insert tabel itu kita bebas mau menulis berapa kolom dan berapa baris yang kita inginkan. Di dalam tabel di sini, coba kita klik layout. Untuk menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel, kita pilih yang marga cell. Kemudian jika ingin satu tabel dibagi menjadi dua, kita pilih yang split cell. Kita klik OK, maka dalam satu tabel akan terbagi menjadi dua. Kemudian untuk memberi warna pada tabel, kita pilih menu desain, shading, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Di dalam pembuatan tabel, kita juga memiliki perataan. Kita coba klik kalimat. Di sini masih rata kiri, kemudian kita crop, kita klik yang alik center untuk rata tengah. Sama seperti di halaman home pertama. Di dalam insert di sini juga terdapat picture, clip art, shape, smart art, chart, dan screenshot. Kita coba masuk ke dalam picture. Di dalam picture di sini bisa langsung otomatis memilih gambar dalam file yang kita miliki. Kita coba pilih ini. Tanpa mengcopy paste, kita tinggal klik share. Gambar sudah langsung otomatis masuk ke dalam file Word kita. Kemudian di sini juga ada clip art. Clip art di sini sudah dari Microsoft Word-nya sudah terdapat gambar. Misal kita coba klik komputer. Maka akan langsung muncul gambar komputer dari Microsoft yang telah disediakan. Shape di sini untuk menggambar sebuah gambar, kita bisa pilih gambar yang kita inginkan. Kita coba pilih gambar ini. Kita add teks untuk menulis teks pada gambar. Jika teks ini kita ingin memilih bentuk
bentuk-bentuk, kita tinggal klik yang word art. Di dalam word art ini sudah terdapat macam-macam bentuk kalimat, atau bisa disebut macam-macam gaya sih, macam-macam gaya kalimat. Kita tinggal klik word art saja, sudah otomatis kalimat ini akan berubah secara otomatis. Seperti ini. Sudah langsung ada bayangannya. Kemudian cat di sini untuk menggambar grafik, terus kayak seperti diagram batang, terus untuk membuat skenario yang ada pada tugas yang kalian inginkan. Kita coba pilih salah satu diagram batang. Di dalam diagram batang ini sudah bakal langsung terhubung ke dalam Excel. Karena dalam penggambaran diagram batang, penghitungannya tuh ada di Excel, secara otomatis bakal berubah di dalam Microsoft Word. Jadi Microsoft Word di sini berkesinambungan dengan Microsoft Excel dalam hal penghitungan angka. Di dalam insert juga terdapat header dan footer. Header dan footer di sini untuk membuat seperti kop surat, terus judul paper. Selanjutnya penjelasan mengenai header dan footer. Header di sini untuk membuat kop surat, kepala surat, judul paper, judul artikel secara otomatis. Kemudian pasangan header yaitu footer. Footer di sini untuk pembuatan halamannya. Tag 3. Hanya di sini jurnal. Berarti di sini tuh jurnal halaman ketiga. Jika ada header, pasti ada footer. Dan kemudian kita klik yang blank text. Nah, di sini bakal otomatis nih muncul. Sama. Sudah, setelah itu kita lari ke halaman page layout. Page layout di sini terdapat margin, orientation, size, columns. Margin di sini itu untuk mengatur jarak kanan, kiri, atas, bawah yang ada pada Microsoft Word. Biasanya sih tinggal klik aja normal. Tapi jika marginnya itu ditentukan, maka kita tinggal klik yang custom margin. Biasanya sih itu menggunakan margin 344. Topnya 3, leftnya 4, bottom 4, dan right-nya 4. Kemudian orientation ini untuk mengatur kita akan menggunakan halaman secara portrait ataupun landscape. Size di sini itu adalah ukuran kertas. Biasanya kita menggunakan ukuran kertas A4. Kemudian column. Column di sini itu biasanya untuk membuat sebuah artikel jurnal. Di dalam jurnal kan biasanya dibagi dua tuh tulisan. Ya, tapi jika ketahuan terbagi dua itu setelah kita menulis satu halaman, baru kita blok semua, kemudian kita pilih yang 2.
Kemudian di sini ada watermark. Watermark di sini untuk memasukkan jika paper kita tuh tidak di-copy oleh paper yang lain. Semisal kita tuh menggunakan watermark logo kampus kita atau semacamnya. Coba kita pilih yang ini. Di sini bakal sulit untuk paper kita agar tidak di-copy dengan orang lain. Kemudian reference. Nah, reference di sini tuh untuk membuat daftar isi otomatis. Daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis. Pokoknya segala hal yang ada di jurnal dan artikel secara otomatis itu kita sering menggunakan reference. Kita coba tulis bab 1. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 pembahasan. Bab 2 metodologi. Nah, di sini kita enter, kemudian kita pilih table of content, kita pilih yang ada sendiri. Kemudian kita blok bab 1 pendahuluan ini, kita pilih add text, kita pilih yang level 1 karena bab 1 pendahuluan ini adalah halaman utama. Kemudian bab 2 metodologi juga sama, intinya pokok utamanya, jadi kita pilih yang level 1. Mengapa kita memilih level 1 tidak memilih level 2 ataupun level 3? Karena level 2 itu digunakan untuk setelah bab 1 pendahuluan. Semisal bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, terus manfaat, tujuan. Nah, di situ kita akan menggunakan level 2. Sama seperti selanjutnya, level 3 itu pun sama. Misalnya di latar belakang. Di latar belakang itu ada gambar apa atau intinya di bawahnya latar belakang itu yaitu level 3. Nah, kita coba klik konten ini, kita update tabel. Nah, maka akan otomatis muncul bab 1 pendahuluan, bab 2 metodologi. Kita ganti konten ini menjadi daftar isi. Daftar isi. Ini masih warna biru, kita ganti warna hitam. Nah, kita tuliskan bagian tengah. Maka jika di PDF, jika kita mengklik bab 1 pendahuluan pada komputer kita, maka kita akan secara otomatis lari ke halaman bab 1 pendahuluan. Jika membuat daftar tabel atau daftar gambar secara otomatis, kita coba dulu. Kita coba buat insert caption. Di sini ada label. Label di sini untuk mengganti, misal kita ingin membuat tabel atau gambar. Jika di label ini belum ada gambar atau tabel, kita tinggal klik yang new label. Di dalam new label ini untuk membuat label baru. Di sini sudah ada gambar, maka tinggal kita klik gambar 1, maka akan otomatis muncul menjadi gambar 1. Gambar 1 di sini kita misal gambar 1 logo SMK Asrama. Nah, di sini kita insert tabel of figure, kita pilih yang gambar, sudah, kita klik OK. Nah, maka di sini akan otomatis gambar 1 logo SMK Asrama.
itu terdapat di halaman keempat. Benar kan? Untuk yang terakhir yaitu ada review dan view. View di sini untuk misal kita tidak ingin memakai penggaris, kita on off kan aja centangnya. Tidak ingin memakai greatness, kita on off kan. Navigation pane kita on off kan. Untuk zoom tinggal diklik. 100% atau tinggal gini aja. Ini sudah akan terzoom. Ingin 1 page, gini 2 page, sudah. Sekian penjelasan Microsoft Word. Selanjutnya kita mencoba ke Microsoft Excel. Sebenarnya sama sih, Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu saling berkesinambungan. Sama saja, cuma bedanya kalau Microsoft Excel itu ada baris dan kolom. Dan diutamakan Microsoft Excel itu digunakan untuk angka. Sama sih, penggunaannya juga sama. Cuma bedanya Microsoft Excel itu gak selengkap Microsoft Word. Tidak bisa membuat daftar isi otomatis, daftar pustaka otomatis. Pokoknya sulit lah untuk otomatis, tapi di dalam penghitungan Microsoft Excel paling banyak digunakan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Microsoft Excel. Kita coba lihat studi kasus yang telah saya buat. Di sini ada rekapitulasi tagihan rawat inap Kinasih Medical. Sebelum menjadi seperti ini, kami mempunyai bahan. Bahannya di sini sudah ada nama pasien dan kode kamar. Untuk mengetahui jenis kamar, tarif kamar per malam, lama inap, jumlah diskon, pajak diskon dan tagihan. Di sini kita menggunakan Excel sangatlah membantu tugas kita dalam mencari perhitungan ini. Di dalam mencari jenis kamar, coba kita buka yang telah selesai. Di dalam mencari jenis kamar di sini, kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP rect. Kenapa rect tidak left? Karena kita ambil data dari yang sebelah kanan. Ambil dari data yang sebelah kanan, rect kolom C11. C11 di sini yaitu kode kamar. Baris ke-1 itu kodenya L. Kenapa kita pilih 2? Karena di dalam kode kamar itu terdapat 2 huruf di belakang penjelasan kodenya. Jika terdapat 3, maka kita klik 3 atau kita tulis 3. Lalu 0. 0 ini untuk mengabsolutkan di dalam rumus Excel. Karena kita ambil kode VIP terus kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Di dalam VIP ini, di dalam jenis kamar ini itu kan tidak ada di kode kamar ataupun nama pasien. Jadi kita harus memakai angka 0 untuk mengabsolutkannya. Kita enter lah. Di sini langsung muncul VIP. Jadi jika kita klik langsung ke bawah, maka akan secara otomatis mengetahui mengetahui jenis kamar yang ada di Kinasih Medical. Jadi meskipun kita bikin 1000 data ataupun berapa banyak data di Excel, jika rumusnya yang telah kita tentukan itu udah benar, maka akan secara otomatis dapat
mengisi secara langsung. Itulah kegunaan Excel. Tapi jika rumusnya salah, ya mohon maaf, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Susahnya Excel sih ya di situ. Kemudian kita coba yang tarif kamar per malam. Tarif kamar per malam di sini sama, kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP rate C11, kolom C11 itu kode kamar. Nah, di sini tuh di dalam tarif kamar per malam kita membutuhkan tabel bantuan. Di dalam tabel bantuan ini terdapat rekapitulasi kamar, lama inap, tagihan, kemudian dalam tabel bantuan itu ada rekapitulasi kamar, lama inap, tagihan. Kita coba pilih yang tabel bantu. Nah, di dalam tabel bantu ini ada tabel daftar harga kamar, tabel daftar diskon. Mengapa kita membutuhkan tabel bantuan? Untuk memudahkan penggunaan banyak data. Jadi kan kita di dalam tabel bantu itu sudah dikelompokkan. Jenis kamarnya apa, terus tarif kamarnya berapa, tiap jenis kamar. Seperti ini, kelas 1 ada umum, spesial, dan luxe. Untuk umum itu 75, spesial 150.000, dan luxe itu 400.000. Seperti jenis kamar yang lainnya, sama seperti kelas 2, kelas 3, hingga VIP. Kemudian tabel daftar diskon. Tabel daftar diskon di sini juga sama, mulai dari kelas 1 sampai kelas VIP. Di sini menjelaskan lama inap di dalam tabel daftar diskon. Lama inapnya di sini ada 1-7 hari, 8-25 hari, hingga kurang lebih dari 25 hari. Untuk memudahkan saja sih tabel bantu. Tapi jika kita tidak menggunakan tabel bantu, kita tidak akan bisa menghitung atau membuat rumus untuk ribuan data nama pasien. Itu saja sih. Jadi coba kita simulasikan tarif kamar per malam. Kita menggunakan VLOOKUP rate kolom C11, itu kode kamar. Nah, di sini bedanya antara jenis kamar dan tarif kamar per malam itu ada bagian left. Bagian left C11 titik koma 1 kolom left C12 titik koma 1 3. Terus di sini kenapa ada huruf U dan S? Karena di bagian U dan S itu menjelaskan mengenai tabel daftar harga kamar dan tabel daftar harga diskon. Ya. Kemudian di sini ada 4,5. Mengapa 4,5? Karena jika kita tidak menggunakan 4,5, kita tidak bisa mengambil data yang ada pada tabel bantuan. Di sini kan ada 4 kolom, 5 baris. Jadi ya 4,5. Bukan 2 lagi, karena tabelnya sudah 4, barisnya sudah 5. Yang tadi di jenis kamar itu kan ada 2, jadinya titik koma 2, enter. Sama, tetap semua di Excel itu kalau rumusnya panjang, kita di akhir mesti harus diabsolutkan, yaitu titik koma 0, kemudian enter.
Sudah 5. Lalu jadi ketemu hasilnya. Atas nama pasien, atas nama Nanda Fatia, tarif kamar per malam itu 550.000. Karena dia tuh memilih, karena jenis kamarnya tuh VIP dan memilih Lux, jadi 550.000. Bener kan? Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Sudah dah benar, sesuai jenis kamar, tarif kamar per malamnya sekian. Nah, untuk mengetahui lama inap itu gampang banget. Untuk mengetahui lama inap itu kita tinggal memasukkan rumus value. Value di sini itu sama, kita tetap memakai tabel bantuan. Ya, value itu untuk pengurangan harga dari jenis kamar ke tarif kamar per malam. Value mid C11 lah. Ini diambil lagi kan kode kamarnya, titik koma 3, titik koma 2. Kemudian enter. Ketahuan sudah lama inapnya sebanyak 8 hari. Terus sampai caranya sama, seperti jumlah diskon, pajak diskon, tagihan. Intinya kita kalau sudah tahu rumus awal, bakal gampang untuk meneruskan ke data yang selanjutnya. Untuk mengetahui total tagihan, gampang, tinggal di sum, kita blok aja tagihannya sampai ke bawah, enter. Tagihan tertinggi, untuk mencari tagihan tertinggi kita klik max. Setelah penjelasan Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kita masuk ke Microsoft PowerPoint. Sebenarnya gampang banget Microsoft PowerPoint itu penggunaannya. Kelompok kami mempunyai cara, yaitu menggunakan template PPT. Banyak sekali template PPT di Google. Tinggal cari aja template PPT free download. Itu sudah otomatis. Tinggal cari tema yang kita inginkan aja sih. Di sini kami mempunyai beberapa template PPT. Kita coba menggunakan salah satu template PPT yang kami punya. Kita coba klik yang ini. Nah, di sini bakal muncul secara langsung template PPT yang telah kita download. Sini kita tinggal edit aja sesuai keinginan kita. Mudah sekali bukan? Tinggal edit, hapus, ataupun intinya sesuka hati kita makan apa pada template PPT ini. Kita coba aja dulu buat cover. Kita ganti SMK namanya kelas 12. Presentasi animasi Di sini sudah jadi cover PPT. Di sini kita bisa menjelaskan subbabnya, agenda yang ingin kita jelaskan dalam presentasi kita. Misalnya di sini kita ganti pembuatan poster. Di sini bab 1. Sudah, kita lanjutkan ke terusnya. Tinggal diklik saja. Klik sini, kita bisa edit. Untuk hapus bebas, tinggal hapus saja, sudah. Biasanya di template PPT di sini di paling bawah itu ada beberapa simbol yang bisa digunakan
Jadi semisal kita ingin mengedit gambar yang ada di presentasi kita, terus kita ingin menggunakan gambar lain, kita tinggal scroll aja ke bawah. Lah di sini sudah tersedia gambar-gambar yang cocok untuk disatukan atau diselaraskan di dalam presentasi kita. Ya sudah, sekian penjelasan mengenai aplikasi perkantoran Microsoft Office, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.